Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Perkenalkan, saya Trian, saya ahli gizi dari Klinik for Gizi. Gimana, Ibu? Ibu dengan siapa? Mohon maaf. Saya Yuli, Mbak. Oh iya, Bu Yuli. Gimana, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya emang punya masalah, Mbak. Tapi saya tahu klinik for gizi ini dulu ada brosur di kantor saya. Maka saya sangat tertarik karena nggak harus datang situasi gini ya, Mbak ya. Nggak harus datang ke kantor kliniknya, tapi saya bisa secara online untuk konsultasi gizi. Gini loh, Mbak, saya punya masalah. Akhir-akhir ini saya sering merasa pusing, habis itu saya ini rasanya pegel gitu loh, Mbak, dan mudah lelah. Padahal kegiatan sehari-hari saya sih sama, nggak ada beda gitu. Tapi pernah saya ngerasa sih, Mbak, saya sampai takut gitu, dada saya ini rasanya seperti panas, nyeri gitu, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh Iya, saya Mbak. tahu, biasanya sehari-hari bagaimana makan Ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi bagaimana? Coba ceritakan ke saya biar saya Hmm, ya. Ya, karena saya kerja ya Mbak, tempat jarak dari rumah ke kantor saya lumayan jauh. Ya, dan saya punya 2 orang anak, satu mau masuk SMP, satu lagi kelas 2 SD. Jadi saya bangun pagi-pagi itu beres-beres rumah sih Mbak, setelah itu beres-beresnya anak, dan memang saya pagi nggak sempet nyiapin ini buat masakan, tapi saya pagi itu biasanya beli makanan untuk sarapan seperti nasi uduk, lontong, atau bubur ayam gitu, Mbak. Dan setelah itu saya kalau di kantor itu biar rasanya semangat kerja itu suka minum kopi gitu loh, Mbak. Rasanya kok minum kopi itu rasanya badannya jadi seger gitu. Dan kalau untuk makan siang, saya biasanya itu pesen makan di kantin. Kalau enggak saya senangnya, karena saya orang Sumatera, saya senangnya makannya nasi Padang gitu loh, Mbak. Gitu. Iya, iya, iya. Ibu orang Sumatera ya, Bu ya. Iya, benar, Mbak. Nah, kalau misalnya di sore hari biasanya suka makan cemilan atau tidak? Ya, sebenarnya sih cemilannya enggak gini loh Mbak, kan kadang nemenin anak main, anak nonton. Jadi kadang kan si kecil itu suka makan kayak ciki-ciki gitu ya Mbak ya. Jadi kalau nggak habis kan sayang dibuang, jadinya mamanya juga ikut makan jadinya gitu. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Oke. Kemudian kalau misalnya nih ya sedang main gitu ya atau misalnya menonton bersama keluarga gitu ya, kadang suka ada menyiapkan cemilan juga nggak tuh Bu di rumah gitu? Paling sih saya kadang kan pulang dari kantor Mbak gitu, jadi kadang mampir ke beli makanan kayak gorengan atau apa gitu. Jadi paling gitu ya biar ada cemilan sore, tapi yang nggak saya masak sendiri sih Mbak, biasanya beli gitu untuk dicemil di rumah gitu. Gitu. Biasanya sih, Biasa biasanya juga kalau cemilan kadang saya sambil juga dengan minum kopi sih Mbak gitu, karena saya senang sih minum kopi gitu. cinta kopi ya Bu ya? Iya, rasanya semangat sih kalau minum kopi sih, Mbak. Biasanya berapa kali gitu sehari berarti untuk minum kopi? Biasanya sih kadang itu di kantor, kadang pagi sih Mbak, habis itu nanti di kantor, kadang saya pulang dari kantor kayak makan cemilan gitu sih biasanya sama kopi juga sih Mbak gitu. Berarti kurang lebih bisa 2 kali ya sehari Kadang bisa rata-rata. bisa 3 kali sih, bisa bisa lebih dari 2 kali sih Mbak. Kopi apa Bu biasanya?
Kalau saya sih senengnya yang kopi yang ini sih, yang sekarang yang pakai apa sih itu Mbak? Yang bukan yang kopi hitam pekat itu enggak, yang udah ada campuran pakai gulanya, sudah ada campuran susunya juga sih seperti itu, bukan yang kopi yang pekat itu sih Mbak. Kopi instan gitu ya, kopi Iya, instan. sasetan, iya bener Mbak. Gitu. Kalau misalnya tadi kan katanya suka nyemil nih, cemilan apa yang paling disukai Bu? Rasanya yang manis kah atau yang asin? Saya sih nggak ada pantang atau apa, yang manis suka, yang asin suka. Sih sama gitu aja sih Mbak. Ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau misalnya dibayangkan, biasanya paling banyak yang dikonsumsi apa? Paling sering apa yang asin, apa yang manis? Yang asin deh Mbak, karena lebih gurih sih, enak jadinya. Lebih enak sih, saya senang yang asin gitu. Baik-baik. Kemudian kalau misalnya tadi kan sudah ditanya ya mengenai kebiasaan makan. Berarti kalau makan utama bagaimana? Biasanya berapa kali sehari, Bu? Kalau makan sih biasa Mbak, saya 3 kali atau 2 kali sih sehari. Tapi biasa 3 kali. Cuman memang saya makannya itu sih karena mungkin saya orang Sumatera. Saya senangnya itu makanan yang bergulai. Jadi pakai gulai. Sayurnya juga sih ada sayur tapi seperti kayak sayur-sayur gulai gitu sih, gulai nangka, gulai pakai kol atau apa gitu sih Mbak, untuk makannya. Ikan biasa sih. Untuk makan buahnya bagaimana? Buah sih saya sih kadang jarang, tapi bukan apa, jarang sih Mbak, bisa dibilang sih jarang. Kalau misalnya pulang kerja aja, kalau mampir ada lihat tukang buah baru dibeli gitu. Hmm, Gitu sih. Oke, baik. Untuk kebiasaan makannya saya sudah sedikit ada gambaran ya Bu ya. Kemudian juga tadi untuk kegiatan fisik juga saya sudah dapat gambaran. Kemudian kalau untuk olahraga bagaimana Bu? Kalau olahraga, nah ini dia sih Mbak, maka saya heran. Saya kan di kantor ya, di kantor saya karena saya di instansi ini, di TNI ini sih Mbak, kan biasanya kita rutin sih olahraganya. Makanya saya pikir dengan olahraga teratur, dengan makan saya seperti itu sih tidak ada masalah gitu sih Mbak. Cuman akhir-akhir ini juga saya tapi merasa kalau badan gak enak, padahal saya olahraganya rutin loh Mbak. Gitu. Baik, baik. Kemudian kalau misalnya sebelumnya Ibu pernah mengukur tekanan darah Ibu? Mungkin Oh di iya, fasilitas heeh, kesehatan. di rumah saya kan punya ini Mbak, alat tensi digital. Jadi kemarin itu saya karena saking pusingnya nggak enak sih Mbak, saya nyoba ternyata tensi saya itu 170/100. Tinggi ya Mbak ya itu ya, 170/100. Tinggi ya Bu ya, itu sudah termasuk tinggi karena Mm. tekanan darah normalnya itu sebetulnya ada di angka 180/80 mmHg seperti itu. Makanya Ibu dengan kondisi 170/100 mengalami keluhan seperti merasa pusing ya, kemudian lehernya merasa tegang, mudah lelah dan terkadang terasa nyeri dada karena itu salah satu merupakan gejala dari hipertensi seperti itu. Tapi saya rajin olahraga loh Mbak. Olahraganya rutin loh. Kalau misalnya nggak olahraga mungkin bisa ya Mbak ya. Tapi saya kan rutin maksudnya kan dengan olahraga mungkin yang apa sih ada yang di tubuh kan ini sih Mbak rasanya metabolisme kan bagus sih Mbak. Menurut saya sih olahraga rutin kan sebenarnya bagus sih Mbak. Gitu. Tapi kenapa ini juga ya tensi saya bisa tinggi ya? Ya, nah betul. Nah, jadi sebetulnya faktor penyebab hipertensi ini bukan hanya dari aktivitas fisik saja, Bu. Jadi dari pola makan juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi. Nah, hipertensi ini disebabkan oleh tingginya asupan natrium
di mana natrium ini terdapat pada garam, penyedap rasa, dan juga makanan olahan atau makanan instan. Yang saya amati dari cerita Ibu tadi, memang ada beberapa kebiasaan makan Ibu yang Ibu lebih cenderung suka mengkonsumsi makanan tinggi garam, yaitu dari contohnya cemilan asin ya, kemudian juga seringnya ada konsumsi gorengan ya, gorengan yang menggambarkan makanan asin juga seperti itu. Kemudian salah satunya lagi adalah walaupun sedikit ya, Ibu terkadang tadi juga mengkonsumsi makanan sisa anak ya, Ciki. Iya, Betul. cemilan sih Mbak, kasihan kan kalau dibuang. Gitu. Betul. Nah, di makanan tersebut ya, di makanan begitu ya, kemudian makanan-makanan chips gitu ya, berbentuk keripik, itu di sana memang tinggi natrium seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu faktor yang bisa menyebabkan ibu menjadi hipertensi. Walaupun ibu merasa secara aktivitas fisik, ibu merasa sudah cukup begitu ya. Iya sih Mbak. Oh gitu, jadi saya pikir walaupun saya makan seperti itu dengan olahraga sih tidak bermasalah, tetapi sebenarnya ada masalah ya Mbak ya kalau pola makan saya nggak benar ya Mbak ya. Betul, Mm-mm. betul. Jadi saya bisa minta sarannya pola makan seperti apa yang bagus diterapkan untuk penyakit ya hipertensi saya ini Mbak, biar bisa ngeri juga kan Mbak, ini rasanya pernah itu dadanya berdebar gitu, saya jadi takut sih. Jadi mungkin pola makan yang bisa saya terapkan itu gimana sih Mbak? Mohon itu dijelasin deh Mbak. Baik, begini saya bantu ya Bu ya. Iya. Jadi untuk Ibu di rumah, karena kan tadi ke Ibu juga mempunyai keterbatasan untuk memasak makanan sendiri ya di rumah. Mm-mm, mm-mm, Itu. Nah, maka untuk pola makan dan jenis makanannya, mari kita modifikasi bersama ya. Kita sesuaikan dengan kondisi Ibu. Nah, apabila misalnya Ibu tidak bisa memasak di rumah ya, kemudian salah satunya tadi kan sarapan ya. Ketika iya. sarapan tidak Mm-mm, menyiapkan di rumah begitu ya, tidak bisa memasak, boleh beli di luar, tapi nanti dipilih makanannya yang jangan yang terlalu tinggi garamnya gitu ya. Contoh misalnya ada beberapa makanan yang bisa kita beli di luar dengan cara kita bisa melihat sendiri cara penyajiannya. Contoh mm-mm, misalnya seperti soto misalnya ya, mm-mm, soto dengan lontong begitu ya. Penjualnya kan bisa kita lihat ya Bu ya, menyiapkan bumbunya sendiri begitu ya. Nah, mm-mm. ketika hidup garamnya, nanti Ibu bisa request sendiri begitu. E, Pak, atau misalnya Ibu, garamnya tolong punya saya dikurangin ya, setengah sendoknya aja misalnya seperti itu. Begitu, itu salah satu tipsnya. Kemudian, nah nanti Ibu harus mengurangi ya, harus mulai mengurangi makanan yang tinggi garam. Nah, tinggi garam ini dari apa aja? Contohnya seperti misalnya kecap begitu ya. Kemudian juga saus, kemudian juga makanan instan ya. Kemudian juga makanan chips, makanan kering ya, keripik-keripik seperti itu sudah Mm-mm. mulai dikurangi. Seperti itu karena di sana mengandung garam yang cukup tinggi. Nanti Ibu bisa lihat di label makanan tersebut ya, ada natriumnya berapa begitu. Ya Bu Mm-mm. ya. Nah, kemudian untuk sebetulnya berapa banyak sih yang boleh saya konsumsi karena Ibu sudah termasuk yang cukup tinggi grade hipertensinya, nanti hanya dibatasi dari 2000 mg saja natriumnya. Nanti Mm-mm. ketika Ibu membeli makanan kemasan ya, di kemasannya Ibu lihat di nutrition fact-nya, di sana itu ada kandungan natrium. Nah, apabila memang melebihi dari 2000 sebaiknya dihindari saja. Seperti itu. Gitu ya Mbak. Untuk Kemudian, Mm-mm.
Kemudian Berarti, jangan lupa satu lagi, konsumsi buah dan sayur. oh, Betul. Itu harus diperbanyak ya Bu ya. oh, berarti untuk yang jenis sayur saya seperti santan-santan atau apa juga harus dikurangi ya Mbak ya? Betul, betul itu boleh dikurangi ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau membeli sayuran, begitu ya, masakan sayuran, Ya. sebaiknya mulai dimodifikasi, tidak semua menggunakan santan, begitu ya, bumbunya. Tapi pilihlah yang juga bening seperti itu. Mm-mm. Kemudian juga menggunakan yang mungkin bumbu bumbu seperti kemiri seperti itu ya, walaupun kesannya seperti bersantan gitu ya, berkuah berat begitu, tapi padahal itu menggunakan bumbu seperti kemiri seperti itu. Begitu. Kemudian untuk tadi mengingatkan sayur dan buah jangan lupa diperbanyak, kurang lebih 3 sampai 4 porsi per hari seperti itu. Jadi misalnya mengkonsumsi semangka satu potong begitu ya. Kemudian untuk satu porsinya satu potong maksudnya begitu. Kemudian untuk misalnya melon satu potong satu porsi. Kemudian untuk sayuran satu mangkok kecil satu porsinya seperti itu. Begitu Ibu. Bagaimana? Halo? Ibu Yuli apa bisa mendengar saya Bu? Iya, nampaknya sinyalnya agak ini ya Bu, ya ada gangguan kali ya. Mm-mm. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu, eh, saya itu untuk yang apa konsumsi kopi saya gimana ya Bu ya? Saya susah kalau harus dihentikan, harus nggak boleh minum sih gitu Bu. Apa gimana ya? Ada solusinya kali untuk konsumsi kopi saya gitu Bu? Nah, sebelum kita ke kopi, ke kopi, untuk yang tadi, apakah Ibu bisa menerapkannya? Yang tadi saya sarankan, atau misalnya ada yang masih nampaknya ini sulit deh Mbak untuk diterapkan. Nah, kalau misalnya itu sulit, nanti biar kita cari lagi jalan keluarnya, solusinya bareng-bareng begitu. Biar nanti Ibu juga bisa menerapkan. Ya kalau yang untuk pola makan sih insya Allah sih Mbak, nanti saya coba terapkan ya untuk yang untuk pola makan sehatnya. Mungkin nanti saya ngurangi yang tadi santan-santan, saya mulai ngurangi nanti yang makanan yang seperti Mbak sarani ya. Mungkin kalau makan nanti saya lihat dulu kalau di luar mungkin yang harus pakai garam atau apa nanti bisa minta tolong sama si ininya pemilik warungnya. Tetapi yang susah itu sih untuk kopinya, gimana ya Mbak ya untuk kopinya? Apa masih boleh saya minum atau gimana ya? Oke, baik. Berarti sekarang kita lanjut ke kopi. Untuk kopi, memang Ibu itu cukup tinggi ya frekuensi untuk konsumsi kopinya, begitu ya. Sehari bisa sampai 2 sampai 3 kali. Iya. Nah, lebih baik Ibu sendiri yang harus sudah mampu untuk mengurangi konsumsi itu. Jadi dikurangi saja sedikit demi sedikit gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya biasanya 2 sampai 3 kali per hari, mari kita coba setiap hari satu kali saja sudah cukup. Begitu. Kemudian nanti kita tingkatkan, kalau Ibu sudah mampu itu kurang lebih 4 kali aja dalam satu minggu, itu sudah cukup juga, seperti itu. Oh gitu. Baik deh Mbak, akan saya coba deh Mbak, tapi seandainya nanti saya nggak sanggup, saya bisa konsultasi ulang lagi ya Mbak ya untuk pola makannya itu. Baik, baik. Silahkan Ibu. Silahkan nanti kalau misalnya Ibu menemui kesulitan ketika menerapkannya, kita diskusi lagi, kita cari solusinya bareng-bareng ya Ibu ya. Ya, baik deh Mbak. Saya rasa sih udah cukup mengerti sih Mbak atas apa tadi yang dijelaskan sama Mbaknya, saya sudah lumayan ngerti sih Mbak.
Baik, baik. Saya jadi senang Bu mendengarnya. Mudah-mudahan nanti Ibu sehat selalu, begitu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Baik, sebelum kita tutup sesi konsultasi ini, sekali lagi mungkin saya tanyakan apa ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi ulang gitu Bu sebelum kita tutup. Saya rasa cukup deh Mbak. Saya akan jalankan program ini dulu. Nanti kalau ada kendala, saya akan menghubungi Mbak kembali seperti itu. Mbak. Baik, itu kita akhiri saja konsultasinya sampai di sini. Ya, baik Mbak, baik. Terima kasih banyak atas masukan sarannya. Kemudian kita konsultasi lagi ya Bu ya. Iya, Nanti saya telepon Ibu, saya akan tanyakan bagaimana kelanjutan dari penerapan hasil konsultasi kita ini ya Bu ya. baik, baik Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih banyak Ibu, senang bisa membantu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Kemudian semangat untuk Amin. menjalankan kebiasaan baru ya Bu ya. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.